Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut pihaknya akan menangkap buronan Harun Masiku dalam sepekan menuai kritik. Pernyataan itu dinilai justru memberikan peluang bagi Harun Masiku untuk berpindah tempat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rahman, menyebut pernyataan Alexander Marwata itu terlalu detail terkait teknis pengejaran sehingga kontraproduktif. Zainur juga menyebut pernyataan itu akan membuat Harun Masiku mawas diri dan akan berpindah-pindah tempat persembunyiannya saat ini. Pernyataan tersebut justru bisa membahayakan operasi. Harun Masiku bisa mawas diri dan kemudian berpindah-pindah tempat persembunyian. Mungkin awal mulanya pernyataan Alexander Marwata ini untuk meyakinkan kepada publik mengenai keseriusan KPK. Tetapi ya dengan pernyataan yang disampaikan Alexander Marwata, publik justru semakin bertanya-tanya, apakah Alexander Marwata ini ingin menunjukkan transparansi kinerja KPK atau justru gitu ya memberi kesempatan kepada Harun Masiku untuk bereaksi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah bila dirinya menjanjikan bisa menangkap Harun Masiku hanya dalam waktu seminggu. Alex bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang sudah menjadi buron selama 4 tahun. Menurut Alex, ucapannya di DPR kala itu hanya ungkapan harapan. Saya kan bilang, semoga, ya kan semoga. Ya. Kalau saya bilang, ya kan harapan. Bukannya tahu posisinya di mana kalau itu penyidik itu. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari, kan gitu. Kalau sebagai pimpinan semoga dalam 1 minggu atau secepatnya itu bisa ditangkap, kan begitu. Kalau saya sekarang sebenarnya semoga besok tertangkap, nah sama saja kan itu harapan kita semuanya. Dalam pernyataan sebelumnya, usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR hari Selasa lalu, Alex berharap Harun bisa tertangkap dalam waktu 1 minggu. Menurutnya, penyidik mungkin sudah mendapatkan informasi terkait keberadaan Harun. Mudah-mudahan saja dalam 1 minggu ketangkap. Mudah-mudahan, kata Alex seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Dibukanya kembali kasus buronan Harun Masiku dinilai mantan Komisioner KPK Saud Situmorang sebagai suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan situasi politik saat ini. Apalagi, usai Undang-Undang KPK direvisi, Saud menyatakan KPK sudah tidak lagi independen. Jadi tolong semua masyarakat Indonesia memahami bahwa ini bukan peristiwa kemarin terjadi dan peristiwa yang sudah hampir lebih 4 tahun tiba-tiba saja menjadi sebuah isu yang menjadi perguncingan. Setelah Undang-Undang KPK itu diganti, Undang-Undang 19 2019 itu, Anda sulit mengatakan bahwa KPK itu independen. KPK itu disandera, diremut oleh seseorang dari luar untuk kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan. Of course pintu masuknya adalah kasus Harun Masiku. Tetapi most likely, analisis boleh salah, framing kita menunjukkan bahwa ini sangat naif kalau kita katakan tidak terkait dengan persoalan politik. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun yang merupakan kader PDI Perjuangan saat itu mengikuti Pileg 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang divonis 7 tahun penjara dan kini sudah bebas bersyarat. Tim Liputan, Kompas TV. 4 tahun menjadi buron, KPK didesak untuk bisa segera meringkus Harun Masiku. Terlebih, masa jabatan pimpinan KPK sudah akan berakhir pada Desember 2024 mendatang. Bagaimana untuk informasi terkininya, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, di Gedung KPK Jakarta. Cindy, selamat siang. Bagaimana kemudian upaya KPK untuk bisa segera meringkus Harun Masiku? Bisa dalam waktu sepekan? Iya, Sisko, yang ditegaskan oleh KPK hanyalah penyidik KPK tidak pernah berhenti untuk menangkap Harun Masiku yang kita sama-sama tahu sudah menjadi buron selama 4 tahun lebih atau sejak tahun 2020. Memang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat menyebutkan kalau targetnya mudah-mudahan bisa ditangkap dalam waktu 1 pekan. Yang kemudian pernyataan ini diluruskan, diperjelas lagi oleh pimpinan KPK yang lainnya kalau dalam penangkapan ataupun juga dalam proses menangkap tersangka tidak bisa ditargetkan begitu saja karena memang ada
faktor yang dipertimbangkan oleh penyidik. Nah, yang bisa dilakukan ikhtiarnya, yang bisa dilakukan oleh penyidik adalah terus mengumpulkan barang bukti ataupun juga informasi, keterangan, memeriksa saksi untuk tadi semakin melengkapi konstruksi perkaranya, membuat kasus ini semakin terang untuk mencari tahu di mana keberadaan Harun Masiku. Sekali lagi 4 tahun lebih menjadi buron KPK dalam kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kalau kita melihat misalnya apa saja yang sudah dilakukan oleh KPK beberapa waktu terakhir. Pertama, memeriksa saksi. Terakhir kemarin sebenarnya KPK menjadwalkan pemeriksaan dari staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bernama Kusnadi, tapi tidak hadir. Pemeriksaan ini memang dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku. Alasan Kusnadi tidak hadir kalau menurut kuasa hukum pertama adalah karena masih trauma. Trauma karena hari Senin lalu ketika Hasto Kristianto diperiksa, ia juga turut dipanggil dengan dalih dipanggil oleh Hasto ke lantai atas Gedung Merah Putih KPK, tapi ternyata kalau pernyataan dari kuasa hukum di sana ia malah turut dimintai keterangan, kemudian dibentak, kemudian juga dilakukan penggeledahan, bahkan ada sejumlah barang pribadi yang juga disita, yaitu adalah 1 unit handphone, ada buku rekening dan juga ATM berisi Rp700.000. Ini yang menjadi tanda tanya dari kuasa hukum PDI Perjuangan, mengapa dilakukan hal seperti itu, padahal Kusnadi bukan objek berperkara dan bukan pihak yang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi pada hari itu. Kemudian alasan yang kedua adalah karena pemanggilannya tidak sesuai prosedur. Pemanggilan dilakukan secara terlalu mendadak sehingga dari kuasa hukum Kusnadi juga meminta agar KPK melakukan penjadwalan ulang. Nah, kemudian juga saksi yang diperiksa masih dalam pekan ini, di hari Senin lalu tanggal 10 Juni 2024 memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kenapa diperiksa? Karena menurut KPK, dugaannya Hasto Kristianto mengetahui soal transaksi suap yang dilakukan antara Harun Masiku dan juga pihak-pihak lain, termasuk juga ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, ini akan didalami oleh KPK. Kalau KPK juga sebenarnya sudah bilang, penyidik sebenarnya sempat ingin mengajukan pencegahan ke luar negeri bagi Hasto, tapi pimpinan menilai tampaknya belum perlu sekarang mengingat Hasto Kristianto yang juga masih kooperatif terhadap panggilan KPK, terhadap kebutuhan permintaan keterangan KPK, dan Hasto juga kegiatannya mayoritas berada di Jakarta sehingga pencegahan ke luar negeri dinilai belum perlu. Bahkan kalau menurut KPK, pimpinan KPK, Hasto Kristianto juga meminta agar ia bisa memberikan keterangan lagi pada bulan Juli 2024 nanti. Tapi memang ada juga barang bukti yang disita oleh KPK terhadap Hasto pada pemeriksaan Senin kemarin. Misalnya ada 2 unit handphone dan juga 1 buku atau 1 catatan pribadi Hasto. Ini memang menjadi pertanyaan dari pihak kuasa hukum PDI Perjuangan, mengapa ada penyitaan seperti itu, apakah sudah sesuai prosedur atau belum. Tapi kalau KPK menyebut sudah sesuai dengan prosedur, karena seprindik terkait dengan Harun Masiku sejak 2020 belum pernah dicabut, sehingga masih relevan, masih dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian KPK juga sekaligus menepis kalau pemeriksaan Hasto ini tiba-tiba atau sesuai dengan ada intervensi ataupun juga ada tekanan politis. Kalau KPK bilangnya sebenarnya ini adalah pemeriksaan yang masuk ke dalam suatu rangkaian. Jadi sebelum Hasto diperiksa, informasinya ada 3 orang yang juga diperiksa terkait dengan keberadaan Harun Masiku, 1 orang pengacara dan 2 orang mahasiswa. Ketiganya didalami soal informasi bahwa ada pihak yang mengamankan Harun Masiku atau menutupi keberadaan dari Harun Masiku. Jadi memang ada rangkaian pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti yang tetap dilakukan KPK dalam 4 tahun ini, termasuk juga dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kalau harapannya dari KPK sendiri sebenarnya, ini bisa jadi pintu masuk untuk menemukan keberadaan Harun Masiku atau setidak-tidaknya menambah informasi soal keberadaan Harun Masiku. Pimpinan mempercayakan kepada penyidik KPK, kita tunggu seperti apa, secepat apa KPK bisa membuka keberadaan Harun Masiku, Sisko. Untuk membuka rangkaian tersebut harus dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak. Terima kasih Cindy Permadia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.